Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Oko. Saya dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembulian. Menurut saya, pembulian di sekolah adalah masalah serius yang harus diperhatikan oleh semua pihak, baik siswa, guru maupun orang tua. Pembulian tidak selalu terlihat jelas karena bisa berupa kekerasan fisik, ejekan, pengucilan, intimidasi, hingga penyebaran hal negatif di media sosial. Dampaknya sangat besar bagi korban, mulai dari perasaan takut, rendah diri, hingga gangguan mental dan prestasi belajar yang menurun. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Namun, ketika pembulian terjadi, lingkungan sekolah bisa menjadi sumber stres dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya saling menghargai, empati, dan kepedulian. Guru dan orang tua perlu memberikan bimbingan, mengawasi interaksi siswa, dan menciptakan mekanisme untuk melaporkan ketidakpembulian. Selain itu, sebagai siswa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadi bagian dari pembulian, mendukung korban, dan menolak perilaku negatif. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi tempat yang positif, aman, dan mendukung perkembangan karakter serta prestasi setiap siswa. Pencegahan pembulian bukan hanya tugas individu, tetapi tanggung jawab bersama agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi tempat belajar dan tumbuh dengan baik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Janet Ndade, biasa dipanggil Janet, Prodi PGSD semester 1 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pembulian di sekolah. Pembulian di sekolah adalah masalah yang sangat serius yang perlu mendapat perhatian kita semua. Pembulian dapat menjadi dalam beberapa bentuk, seperti verbal dan fisik. Dampak pembulian dapat memiliki dampak yang sangat serius. Yang pertama, menurunkan kepercayaan diri dan harga diri. Yang kedua, kesulitan berkonsentrasi di dalam kelas. Yang ketiga, masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang keempat, bahkan dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan korban melakukan tindakan yang sangat buruk seperti bunuh diri. Pencegahan dan penanganan. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai empati dan toleransi kepada siswa. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan sesama teman di lingkungan sekolah. Yang keempat, memberikan sanksi yang tegas terhadap siswa yang melakukan pembulian. Yang kelima, mendukung korban pembulian dengan memberikan konseling dan perlindungan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Karista Bala dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan menyampaikan sebuah opini tentang bullying. Bullying bukan sekedar candaan, melainkan merusak masa depan. Bullying seringkali dianggap hal biasa, bahkan dibungkus sebagai candaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Namun kenyataannya, bullying adalah bentuk kekerasan yang dapat meninggalkan luka mendalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Banyak korban yang kehilangan rasa percaya diri, menjauh dari lingkungan sekolah, hingga mengalami trauma yang memengaruhi masa depan mereka. Sikap diam terhadap bullying adalah salah satu penyebab mengapa masalah ini terus terjadi. Ketika lingkungan membiarkan tindakan merendahkan, mengejek,
atau mengintimidasi, perilaku merasa tidak wajar dan diterima. Padahal setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Tidak ada alasan yang membenarkan tindakan yang merendahkan orang lain. Bullying harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama. Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, keluarga harus menanamkan empati sejak dini, dan masyarakat harus menolak budaya kekerasan dalam bentuk apapun. Kita semua berperan dalam menciptakan ruang aman bagi setiap orang. Menghentikan bullying bukan hanya tentang memberi sanksi kepada pelaku, tetapi juga membangun budaya saling menghargai. Karena pada akhirnya, masa depan yang sehat hanya bisa dibangun menjadi generasi yang tumbuh dengan rasa aman, dihargai, dan dihormati. Sekian dari saya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami di sini. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Florentina Tinanggeu. Saya Maria Sinta Sabo. Di sini kami akan membacakan hasil opini kami yang berjudul kasus pembulian. Pembulian adalah perilaku yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Tindakan ini bukan sekadar candaan, melainkan perbuatan yang dapat melukai fisik maupun mental seseorang. Banyak orang menganggap pembulian sebagai hal sepele, padahal dampaknya bisa sangat serius, seperti menurunnya rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, hingga keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Menurut saya, pembulian sering terjadi karena kurangnya empati dan kesadaran akan perasaan orang lain. Pelaku pembulian biasanya merasa lebih berkuasa atau ingin diakui tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Lingkungan yang membiarkan pembulian terjadi juga turut memperparah keadaan karena korban merasa tidak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, pembulian harus dilawan bersama. Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai saling menghormati dan empati sejak dini. Memberikan edukasi tentang dampak pembulian serta berani menegur atau melaporkan tindakan tersebut adalah langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Menurut saya, kasus pembulian hingga kini masih menjadi persoalan serius di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Perilaku merendahkan, mengejek, mengintimidasi, atau menyakiti orang lain bukan hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang dapat bertahan lama. Pembulian seringkali terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan, pelaku merasa lebih kuat, lebih populer, atau memiliki pengaruh sehingga merasa berhak memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi. Dampak pembulian sangat luas. Korban bisa mengalami penurunan prestasi belajar, kehilangan rasa percaya diri, mengalami kecemasan, bahkan trauma jangka panjang. Dalam beberapa kasus ekstrim, pembulian dapat mendorong korban melakukan tindakan berbahaya pada diri sendiri. Oleh karena itu, penanganan pembulian harus menjadi prioritas bersama. Untuk mencegah kasus pembulian, diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman melalui regulasi tegas, pendidikan karakter, dan pembiasaan perilaku saling menghargai. Guru perlu peka terhadap perubahan perilaku siswa dan merespon aduan dengan cepat. Orang tua juga harus aktif memberi pendidikan moral di rumah dan menjalin komunikasi terbuka dengan anak. Pada akhirnya, pembulian bukan sekedar masalah anak-anak, melainkan masalah kemanusiaan. Setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat dan mendapat rasa aman. Membangun lingkungan yang bebas dan pembulian berarti memastikan masa depan generasi muda yang lebih sehat, berempati, dan berkepribadian kuat. Sekian dan terima kasih.
Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Carolina Oban. Saya dari Prodi PGSD semester 1 kelas B. Jadi di sini saya akan membahas kembali tentang pembulian di kampus. Pembulian di kampus adalah isu serius yang merusak mental, akademik, dan sosialisasi mahasiswa. Seringkali dimulai dari hak sepele seperti candaan atau iri hati, namun berdampak traumatis seperti depresi, penurunan prestasi, hingga isolasi diri, sehingga dibutuhkan peran aktif seluruh civitas akademik mahasiswa, dosen kampus untuk membangun budaya empati, menyediakan sistem pelaporan yang aman, dan menerapkan sanksi tegas demi menciptakan lingkungan kampus yang aman dan suportif, bukan hanya kompetitif. Dampak bully di kampus. Poin pertama, mental dan emosional. Stres berkepanjangan, kecemasan, depresi, rendah diri, hingga keinginan bunuh diri. Poin kedua, akademik. Konsentrasi menurun, motivasi hilang, nilai turun, risiko drop out. Poin ketiga, sosial. Menarik diri dari pergaulan, merasa terasing, takut bersosialisasi. Poin ketiga, pelaku. Sifat agresif, dominan, kurang empati, bahkan bisa terjerumus narkoba. Penyebab umumnya, yang faktor pertama, faktor internal. Kurang kontrol diri, ingin mendominasi, balas dendam, peranan menjadi korban. Poin ketiga, faktor lingkungan. Iri hati, gengsi, kurangnya validasi, kebiasaan mengejek di lingkungan, pola asuh keluarga. Poin berikutnya, faktor budaya kampus. Penekanan berlebihan pada prestasi tanpa nilai kemanusiaan, hierarki senioritas. Solusi dan peran semua pihak. Poin pertama, civitas akademik atau mahasiswa. Yang pertama, jangan diam. Tegur pelaku, dukung korban, laporkan ke pihak wewenang. Poin kedua, tumbuhkan empati. Hargai perbedaan, jangan ikut-ikutan menghina, berhenti bergosip. Solusi yang berikut, pihak kampus. Sediakan layanan, yaitu pusat konseling profesional, sistem pelaporan anonim, pendampingan hukum. Yang berikut, perbaiki kebijakan, sanksi tegas, kurikulum karakter, pelatihan dosen dan staf. Dan berikutnya, bangun budaya, kampanye anti bully, survei tahunan untuk pemantauan. Solusi yang berikutnya, investasi lembaga, kerjasama antara instansi untuk kebijakan yang kuat dapat menegakkan hukum bagi pelaku. Kampus seharusnya menjadi rumah kedua yang aman, bukan sumber trauma. Bully bukanlah candaan atau tradisi, melainkan pelanggaran HAM dan etika yang merusak generasi penerus. Penanganan harus lebih dari sekedar imbauan, butuh aksi nyata dan perubahan budaya dari seluruh elemen untuk menciptakan ruangan yang beradab dan suportif bagi semua. Sekian opini singkat tentang pembulian di kampus dari saya. Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Perseverna Boga. Saya Prodi PGSD semester 1. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang pembulian. Jadi pembulian itu masalah serius yang merusak mental, emosional, dan fisik korban, menciptakan lingkungan tidak aman, dan terus terjadi meskipun ada peraturan. Seringkali berakar pada masalah empati, dinamika sosial, dan publimesias, dan kurangnya dukungan, sehingga penanganan dari semua pihak, sekolah, orang tua, siswa, sangat penting untuk membangun toleransi dan perlindungan anak.
dampak negatif bullying bagi korban, trauma psikologis, kecemasan, depresi, rendah diri, isolasi sosial, penurunan prestasi akademik, hingga keinginan untuk bunuh diri. Bagi pelaku, kurangnya empati, perilaku normal, dan jika menjadi korban sekaligus pelaku, gangguan mentalnya akan lebih parah. Bagi lingkungan sekolah, menjadi tidak kondusif untuk belajar, padahal seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan empati. Penyebab terjadinya bullying, kurangnya empati dan toleransi. Siswa tidak memahami perbedaan dan perasaan orang lain. Faktor sosial dan keluarga, ketidakseimbangan sosial, pola asuh yang kurang sportif, atau dinamika keluarga yang bermasalah. Pengulangan dan pola. Bullying seringkali merupakan pola perilaku yang berulang, bukan insiden tunggal. Validasi perilaku berbeda, kaya, miskin, dan lain-lain, seringkali menjadi target. Solusi dan sikap yang diperlukan: peningkatan kesadaran, memahami bahwa perbedaan itu spesial dan harus saling melengkapi. Peran sekolah dan guru, menerapkan perlindungan anak sesuai undang-undang, membangun budaya anti-bullying, dan mendeteksi dini melalui pengenalan emosi. Peran orang tua dan keluarga, memberikan dukungan emosional yang kuat sebagai peredam kejut bagi anak. Peran siswa, jangan diam, melaporkan pada orang dewasa, jangan dukung pelaku, bantu korban, dan ciptakan lingkungan yang sportif. Mengatasi akar masalah, bukan hanya dampaknya, dengan melibatkan semua pihak untuk menghentikan siklus kekerasan. Jadi hanya ini saja yang saya bisa jelaskan tentang bullying. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Afrasia Beatrixina. Menurut saya, kasus perundungan atau bullying di kalangan pelajar Indonesia terus muncul dan seolah menjadi fenomena berulang yang tidak kunjung selesai. Perundungan bukan hanya persoalan nakalnya anak semata, tetapi merupakan gejala dari krisis empati, lemahnya pengawasan, serta gagalnya berbagai sistem yang seharusnya melindungi anak, keluarga, sekolah, lingkungan, hingga pemerintah. 1. Krisis empati pada generasi muda. Banyak kasus bullying terjadi karena anak-anak kurang dibekali kemampuan memahami perasaan orang lain. Faktor seperti kebiasaan menonton konten kekerasan, kurangnya komunikasi hangat dalam keluarga, serta lingkungan sekolah yang kompetitif dan tidak inklusif, sering membuat anak melihat kekerasan sebagai sesuatu yang normal. Akibatnya, tindakan mengejek, mendorong, merendahkan atau mengucilkan teman dianggap sebagai lelucon, padahal menyisakan luka psikologis yang panjang. 2. Sekolah belum menjadi ruang aman. Banyak sekolah di Indonesia masih fokus pada akademik dan disiplin, tetapi belum serius membangun budaya anti-bullying. Guru sering tidak memiliki pelatihan khusus untuk menangani konflik antar pelajar, dan sebagian besar kasus justru diselesaikan secara internal tanpa pendekatan psikologis. Padahal sekolah seharusnya memiliki mekanisme pelaporan aman, menyediakan konselor pendidikan yang aktif, dan menerapkan pendidikan karakter yang nyata bukan hanya slogan. 3. Peran keluarga yang kurang terlibat. Orang tua sering kali tidak menyadari perilaku anaknya, baik sebagai korban maupun pelaku. Pola asuh keras, minim komunikasi, dan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas online membuat anak tidak memiliki kontrol emosi dan etika sosial yang baik.
Ketika anak menjadi pelaku, orang tua kadang justru defensif bukan reflektif. 4. Media sosial memperarah situasi. Era digital membuat perundungan tidak berhenti di sekolah saja. Hiperbullying menciptakan tekanan psikologis yang lebih besar karena jejaknya menyebar cepat, korban sulit mengontrol situasi, dan pelaku merasa lebih berani karena identitas bisa disembunyikan. Hal ini menambah lapisan masalah baru yang sering tidak dipahami oleh orang tua maupun guru. 5. Pentingnya kolaborasi semua pihak. Mengatasi bullying tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan kerjasama antara sekolah yang harus membangun program anti-bullying yang konkret, orang tua yang perlu meningkatkan kualitas komunikasi dan pengawasan, pemerintah dengan regulasi perlindungan anak yang tegas dan edukasi publik, masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih empatik dan suportif. Sekian dan terima kasih.